Amunisi Patrick Kluivert dari Italia datang ke Indonesia lebih cepat. Sempat hina skuad Garuda, pelatih Malaysia jilat ludah sendiri. Cina waspadai satu senjata andalan timnas Indonesia. Putra legenda timnas Indonesia gabung klub Spanyol. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cina waspadai satu senjata andalan timnas Indonesia. Jauh-jauh hari sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Cina, media-media tirai bambu turut memantau persiapan tim merah putih. Individu-individu di timnas Indonesia tak luput dari perhatian. Hal itu terbukti usai Media 163 menuliskan beberapa pemain di skuad Garuda, terutama pemain yang baru dipanggil seperti Reza Arya Pratama, Stefano Lillipali, serta Yakob dan Yance Sayuri. Selain pemain-pemain tersebut, ada satu pemain yang juga disebut Media 163 yakni Arhan. Pemain yang kini memperkuat Bangkok United tersebut dianggap sebagai sosok penting di timnas Indonesia lantaran kehadirannya dianggap bisa memberi dampak langsung. Pratama Arhan dianggap mengundang trauma tersendiri. Sebab saat timnas Indonesia bertandang ke Cina pada 15 Oktober 2024, skuad yang kala itu masih ditangani Sintayong tertinggal 0-2. 5 menit sebelum waktu normal berakhir, Arhan masuk. Mantan pemain PSIS Semarang itu kemudian memaksimalkan kemampuan melakukan lemparan jarak jauh yang berujung gol Tom Hai pada menit ke-86. Mengenai seseorang seperti Arhan, fans Cina seharusnya punya kesan tentang dia. Pada laga Cina melawan Indonesia di kandang sendiri, Arhan masuk sebagai pemain pengganti dan melontarkan taktik lempar granat terbaiknya untuk membantu timnas Indonesia mengejar ketertinggalan gol. Tulis Media Cina 163. Arhan sendiri kembali mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan. Namun, ex-pemain Tokyo Verde itu harus bersaing dengan Calvin Verdong dan Dean James untuk memperebutkan tempat utama. Putra legenda timnas Indonesia gabung klub Spanyol. Kabar membanggakan datang dari talenta tanah air Reno Salampesi yang mendapat kesempatan trial di klub kasta teratas Liga Spanyol atau La Liga Girona. Putra dari legenda timnas Indonesia, Ricardo Salampesi, mulai mencuri perhatian berkat bakat dan performanya yang menjanjikan, baik di level nasional maupun internasional. Lahir di Jakarta pada 22 Juni 2007, Reno kini berusia 17 tahun dan telah menunjukkan perkembangan pesat sebagai pemain sepak bola profesional. Dengan tinggi badan mencapai 1,80 meter, Reno dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di posisi striker maupun winger. Kemampuannya di lini depan memberikan variasi serangan yang dibutuhkan oleh tim manapun yang ia bela. Saat ini, Reno tercatat sebagai pemain muda Persipura Jayapura, klub legendaris asal Papua yang berlaga di Liga 2 Indonesia. Ia resmi bergabung dengan tim senior pada 1 Januari 2025 setelah meniti karir dari bawah melalui berbagai akademi sepak bola. Langkah besarnya di level internasional dimulai saat ia menjalani debut bersama timnas Indonesia U17 pada 31 Agustus 2023. Sejak itu, performa Reno terus mengalami peningkatan. Ia menunjukkan progres signifikan dalam kemampuan teknis maupun kecerdasannya membaca permainan. Dalam 2 pertandingan Liga 2 musim 2025, Reno berhasil mencetak 1 gol. Tidak hanya itu, dalam 10 pertandingan terakhirnya di berbagai ajang, ia telah mengoleksi 4 gol dan membuktikan bahwa insting golnya semakin tajam. Performa cemerlang tersebut rupanya tidak luput dari perhatian klub-klub luar negeri. Salah satu yang tertarik adalah Girona FC, klub yang saat ini bersaing di La Liga Spanyol. Ia bahkan telah terbang ke negeri Matador sejak 18 Mei lalu. Kabar ini menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia yang tengah mencari sosok-sosok muda berbakat untuk mengisi regenerasi di lini depan. Trial ini bisa menjadi titik balik penting dalam karir Reno. Jika ia mampu menunjukkan performa terbaiknya selama masa trial, bukan tidak mungkin ia akan mengikuti jejak beberapa pemain muda Indonesia lainnya yang sukses menimba ilmu di Eropa. Sempat hina skuad Garuda, pelatih Malaysia jilat ludah sendiri.
tidak punya malu menjadi kata yang tepat untuk dilontarkan kepada pelatih Malaysia Peter Klamovski. Sempat menyindir banyaknya pemain keturunan di skuad Garuda, kini Peter menyadari bahwa kualitas penggawa Malaysia tidak cukup bersaing di level Asia. Hal itu bermula ketika pelatih asal Australia tersebut memanggil 38 pemain untuk pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Mengingat laga lawan Vietnam begitu krusial, Peter Klamovski mengindikasikan akan memanggil pemain naturalisasi baru. Kemungkinan besar akan ada pemain naturalisasi yang bergabung pemusatan latihan timnas Malaysia jelang laga melawan Vietnam. Proses naturalisasi sedang berlangsung dan beberapa pemain akan bergabung ke skuad, ujar Peter Klamovski. Lebih dari itu, pelatih 46 tahun tersebut mengaku tak mempermasalahkan pemain Malaysia yang dinaturalisasi berstatus keturunan atau asing. Ia akan menganggap semua pemain tersebut adalah orang Malaysia dan mau berjuang untuk tim nasional. Menariknya, sikap Peter ini seperti menjilat ludah sendiri ketika beberapa waktu lalu mengajak program naturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, program naturalisasi tidak relevan bagi dirinya sebagai seorang pelatih profesional. Naturalisasi pemain tidak bermakna untuk Klamovski. Bahkan, hal tersebut dijadikan sebagai topik utama untuk menyindir skuad Garuda. Faktanya, kini ia menerapkan program yang sama untuk membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Amunisi Patrick Kluivert dari Italia datang ke Indonesia lebih cepat. Dua pemain dari Liga Italia bawa kabar baik bagi timnas Indonesia. Jahit Zes dan Emil Laudero berpotensi berangkat bersama ke tanah air untuk melakoni pemusatan latihan di Bali. Hal itu terjadi usai Jahit Zes menerima sanksi akumulasi kartu kuning sehingga dipastikan tidak bisa tampil di pekan terakhir Liga Italia 2024-2025 bersama Venezia FC. Sementara Emil Laudero gagal membawa Palermo naik kelas ke Serie A. Mimpi I Rossoneri kembali ke kasta teratas Liga Italia kandas pada akhir pekan lalu. Palermo gugur dalam ronde awal playoff promosi Serie A di tangan Juve Stabia. Kondisi tersebut jelas menguntungkan bagi timnas Indonesia, sebab Jahit Zes dan Emil Laudero sama-sama bisa menjalani persiapan panjang di skuad Garuda. Terlebih sebelumnya, keduanya sempat dikhawatirkan lantaran memiliki jadwal padat hingga awal Juni. Namun, meski harus merasakan kesedihan bersama klub masing-masing, kini Jahit Zes dan Emil Laudero harus kembali fokus bersama tim Merah Putih. Terlebih, status keduanya yang bakal menjadi andalan kontra Cina mendatang. Bagaimana tidak, Jahit Zes sudah tentu menjadi kapten untuk mengawali lini belakang bersama Justin Hubner, Rizky Ridho, maupun Misil Gars. Sementara Emil Laudero hampir pasti mengunci satu tempat utama di sektor penjaga gawang, sebab Martin Paes harus absen lantaran menerima akumulasi kartu.